Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, yang mencipta langit yang tinggi dan besar, yang mencipta bumi terhampar luas, yang menciptakan gunung-gunung yang menjulang tinggi, lurah-lurah dan jurang-jurang yang curam, yang mencipta awan. Dengan awan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal, menghimbau kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dengan himbauan dan seruan yang sangat indah dan sangat lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dengarlah, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk hal-hal yang memberikan kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi engkau dengan hatimu. Dan ketahui pula bahwasanya semua akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita manusia, makhluk yang kerdil, kecil. Tidakkah saudara melihat saya di atas sebuah puncak gunung yang di belakang saya, jurang yang sangat dalam? Betapa kecilnya saya dan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mencipta kita, yang telah mencipta alam semesta, dan yang telah mencipta segala-galanya untuk kita manusia. Huwallazi khalaqakum, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah mencipta untuk kita manusia semua yang ada di permukaan bumi ini. Saudara-saudari, tidakkah saudara melihat bagaimana kita menikmati keindahan ciptaan Allah? Puncak gunung yang tinggi ini, di bukit tinggi di Sumatera Barat, yang dikenal dengan Puncak Lawang. Betapa manusia membela-bela dirinya untuk naik ke sini, untuk menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada manusia yang bisa mencipta, yang bisa membentuk dan mendesain
kemujizatan yang ada dan kita saksikan di permukaan bumi Allah ini. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, mencintai makhluknya, dan mengingatkan bahwasanya kehidupan di dunia ini bukanlah abadi, bukanlah kehidupan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi memanggil kita orang-orang yang beriman untuk menyambut dan menerima seruan Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan yang sebenarnya dan yang hakiki adalah kehidupan kita ketika kita seorang manusia ciptaan Allah di bawah perintah dan aturan Allah. Walaupun seorang manusia memiliki ruh dan jasad, tetapi bila mana ia tidak mengenal siapa yang menciptanya dan justru tidak mengetahui apa yang dicintai oleh Sang Pencipta, maka dia adalah bangkai yang berjalan, makhluk yang hidup di muka bumi tetapi pada hakikatnya adalah mati. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan seorang hamba yang patuh kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, apapun yang diperintah oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ letaknya kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menyengsarakan kita. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami turunkan kepada kalian Al-Quran agar kalian menjadi sengsara. Akan tetapi dia peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, syariat agama kita, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah adalah kehidupan yang hakiki. Orang yang hidup tidak mengenal agama, maka saya dan saudara-saudari yakin, dan kita semua pasti bisa memastikan, tidak bisa kita membedakan antara makhluk Allah yang lain dengan kita manusia. Bila hanya kehidupan kita hanya untuk makan dan minum dan menikmati dunia, sementara hak akhirat kita lupakan. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila gunung-gunung diterbangkan, gunung-gunung yang menjadi pasak bagi bumi diangkat dan dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi hari kiamat. Ketika langit yang besar dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ketika matahari digulung oleh Allah. Lalu apa yang kita persiapkan untuk kehidupan seperti itu? Apakah hanya puluhan tahun itu dari keberadaan kita di dunia hanya kita untuk menikmati kehidupan, sementara panggilan Allah tidak pernah kita perhatikan? Padahal panggilan Allah yang berisi perintah dan larangan, di sanalah letaknya kehidupan kita yang sebenarnya, yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Di penghujung ayat tadi yang saya bacakan dalam surah Al-Anfal ayat 24, Allah mengatakan wa annahu ilaihi tuhsyarun,
dan bahwasanya kita semua akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita letakkan sebuah pertanyaan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Sudah berapakah persiapan kita, perbekalan kita untuk ketika kita tegak di hadapan Allah? Di saat Allah meminta pertanggungjawaban dari semua yang telah Ia berikan kepada kita dalam kehidupan dunia. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah i'tibar. Ambillah pelajaran. Ambillah mau'izah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk teristiqamah di atas ketaatan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta, yang akan mematikan kita dan menghidupkan kita kembali. Dan semoga Allah menempatkan kita semua di dalam surganya, negeri yang nikmat dan abadi. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.